Gencarnya invasi ponsel-ponsel dari luar membuat kita secara nggak sadar sedikit melupakan eksistensi dari ponsel-ponsel lokal. Penyebabnya mungkin karena memang inovasi ponsel lokal tidak sebanyak ponsel-ponsel dari luar. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan ponsel lokal untuk tetap eksis adalah dengan membuat sesuatu yang baru. Dan hal inilah yang tampaknya mulai dilakukan oleh Advan sebagai salah satu ponsel lokal dengan produk baru mereka, i5A. Akankah HP ini bisa bersaing dengan HP-HP pendatang? Kita akan segera tahu karena dengan Irwan di sini. Halo semua, apa kabar? Dan ini adalah review dari Advan i5A. HP ini punya tampilan yang sekilas akan mengingatkan kita sama HP dari merek buah kayak gigit. Tahu kan? Desainnya elegan, terlihat lebih berkelas dibandingkan HP-HP Advan sebelumnya. Terlihat seksi dengan desain melengkung hampir di semua sudut. Bikin HP ini tuh enak banget digenggam. Berbahan kaca di bagian belakang dengan sudah menggunakan teknologi 2,5D plus tekstur yang bikin HP ini kelihatan mewah. 2,5D-nya itu nggak cuma di bagian belakang ya sob, tapi di bagian depannya juga. Penggunaan material logam pada bagian frame bikin HP ini terasa begitu solid waktu dipegang. Feel mewahnya dapat banget sob. Suka deh pokoknya. Di bagian belakang kita akan lihat logo Barcelona FC dan logo Advan. Memang sih Advan adalah salah satu official partner dari Barca. Tapi masalahnya adalah saya ini penggemar Liverpool. Iya Liverpool, itu yang nggak pernah juara akhir-akhir ini. Puas. Gimana dong? Gatal rasanya pengen nempel stiker Liverpool di belakang. Penempatan logo Barca tuh kayak mau bilang kalau, ini HP khusus untuk fans Barca yang ganteng. Tapi mungkin nggak akan masalah ya kalau yang pakai nggak suka sepak bola. Dan tenang juga, karena ada 3 pilihan warna dan kebetulan saya dapat warna putih yang ada logonya. Satu hal yang membuat saya belum terbiasa pada bagian desain yaitu peletakan tombol, power, dan volume yang berada pada bagian kiri. Ya memang sih, masih bisa kita jangkau menggunakan jari telunjuk atau jari tengah. Tapi melihat dari estetika desain, gila, belagu banget. Peletakan tombol di sebelah kiri lebih cocok untuk pengguna yang menggunakan tangan kiri sebagai tangan utama atau bahasa kerennya itu kidal. Tapi setelah beberapa hari, akan terbiasa kok. Ini mah curhat aja ya sob, jangan terlalu serius. Overall, untuk sektor desain, good job Advan. Walau besar harapan saya kalian punya desain yang bisa dijadikan sebuah identitas seperti brand luar. By the way, kalian sudah berada di jalan yang benar. Lanjutkan. i5A punya layar sebesar 5 inch on-cell IPS beresolusi HD dengan kerapatan layar hingga 320 ppi. Dan bagusnya, Advan sudah menyertakan anti gores saat kita beli. Asik, gratisan. Layar HP ini terbilang cukup cemerlang dan enak dilihat. Sudut pandang juga baik, masih terlihat dari samping. Reproduksi warna juga baik, apalagi warna hitamnya. Keren. Nyaman buat nonton video. Performa di bawah sinar matahari juga lumayan sob, masih kelihatan. Nggak banyak yang bisa saya bagi untuk masalah layar, karena saya tidak menemukan kendala yang berarti di sektor ini. Ditenagai dengan prosesor MediaTek MT6735P quad-core 1 GHz dan diduetkan dengan RAM 2 GB harusnya cukup untuk penggunaan normal sehari-hari. Saya tahu, kalian pasti bilang dalam hati kan, hah? Quad-core? 1 GHz? Cius? Ya emang sob, ini prosesor seri menengah. Tapi nilai positif pemilihan prosesor ini adalah konsumsi daya yang harusnya bisa lebih irit, dan yang paling penting adalah lebih murah. Performanya terbilang lumayan. RAM 2 GB masih sanggup nanganin multitasking yang intensif di HP ini. Terasa smooth pada loncar dan nyaris tanpa kendala sedikit pun. Kendala yang saya temui adalah saat kita jalankan aplikasi, HP ini tuh kayak sedikit mikir gitu loh sob. Waktu mau buka aplikasi, si HP tuh kayak ngomong dalam hati, buka, jangan. Buka, jangan. Buka aja deh. Bohong-bohong. Tapi ya wajar, karena prosesornya bukan prosesor yang unggul di performa. Untuk performa gaming juga terbilang cukup sob. Menggunakan GPU Mali T720, tidak ada kendala yang berarti saat memainkan game secara intensif. Nilai plus yang saya dapatkan adalah HP ini tetap adem waktu dipakai main game lama-lama. Itu yang bikin saya betah nongkrong berjam-jam di kamar mandi sambil main game. Jangan dicontoh ya sob. Punya internal storage 16 GB mungkin terasa kurang untuk sekarang. Mengingat makin kesini, ukuran aplikasi dan game tuh akan makin gede. Tapi bukan jadi masalah, karena di HP ini kita bisa set microSD jadi storage utama. Untuk microSD support sampai 32 GB. i5A support dual SIM yang mendukung 4G di kedua slotnya. Kalian bisa pakai dual SIM atau single SIM plus microSD.
Pada sektor audio, kualitas output speaker bagus dan nggak pecah, walau kurang bertenaga. Hal lain yang disayangkan adalah minimnya ketersediaan sensor dan jumlah multitouch. Orientation, gyroscope, dan magnetic sensor absen sob. Buat sebagian orang mungkin bermasalah, tapi buat saya sih nggak terlalu mengganggu ya. Lawang saya punya HP cuma buat WhatsAppan sama main game Clash apa sih namanya itu? Clash Royale. HP ini punya baterai sebesar 2200 mAh dan sanggup dapat kurang lebih 3 jam screen on time. Ngerasa kurang sob? Nggak apa-apa lah ya, kan ada power bank. Advan i5A pakai Android Lollipop versi 5.1 dengan tampilan stok Android. Launcher terasa smooth walau minim kustomisasi. Double tap pada layar untuk menghidupkan dan double tap pada tombol home untuk mematikan layar. Swipe 3 jari untuk mengambil screenshot dan cubit 5 jari untuk kembali ke home. Setahu saya kalau nyubit itu pakai 2 jari deh sob. Kalau 5 jari itu namanya apa ya? Nyemek kali. Banyaknya bloatware yang terinstall secara default sedikit mengganggu. Untungnya bisa kita uninstall dan tidak terinstall sebagai aplikasi sistem. Lanjut ke bagian kamera, i5A punya kamera 13 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Tidak banyak opsi pada setting kamera. Shutter speed terasa sedikit delay atau laggy. Perlu stabilitas yang lebih saat pengambilan gambar. Untuk hasil yang maksimal, disarankan kamu menggunakan tripod. Untuk hasil kamera dalam kondisi cukup cahaya, gambar yang dihasilkan tergolong cukup baik. Kekurangan terasa pada detail yang dengan ukuran 13 megapiksel harusnya bisa lebih baik lagi. Dalam kondisi low light, noise cukup bermunculan. Sedangkan untuk kamera depan hasilnya cukup baik, dalam kondisi cukup cahaya tentunya. Untuk perekaman video, i5A sanggup merekam hingga resolusi HD 720p. Hasilnya cukup baik, hanya saja ada yang sedikit mengganjal, yaitu format videonya yang 3GP. Lagi-lagi 3GP. Nggak perlu saya jelasin lagi kan ya, nggak enak lah sama Ariel sama lu namanya diomongin terus. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Advan merupakan brand keempat dengan penjualan terbanyak di Indonesia. Ponsel yang dijual seharga Rp1.850.000 ini memiliki desain yang baik. Benar-benar bikin saya jatuh hati sob, serius. Build quality yang meningkat dari seri sebelumnya juga seperti jadi sinyal positif bahwa brand ini kelak akan memproduksi HP-HP yang bagus di 2016 dan seterusnya. Memang sih, tidak ada HP yang sempurna, karena kekurangan masih banyak saya rasakan. Tapi ada beberapa alasan penting kenapa kamu harus beli HP ini. Yaitu adalah jika kamu adalah fans berat Barca, dan kamu adalah pecinta desain. Tapi bagus enggaknya HP ini, semua kembali kepada sobat. Sekian review kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Masih tetap ngingetin kalau kita punya official merchandise loh. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan Irwan undur diri. Adios.